bagaimana Yesus berbicara di hadapan yang besar Kayafas. Yesus ditahan di rumah Kayafas. Setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani pada malam setelah perjamuan terakhir, ia dibawa lebih dahulu ke rumah Hanas, mantan imam besar. Dari sana, ia diserahkan kepada Kayafas, imam besar pada waktu itu. Di rumah Kayafas, Yesus menghadapi semacam sidang agama, Sanhedrin, yang dilakukan secara tergesa-gesa pada malam hari. Dalam proses itu, 1. Sidang tidak resmi di malam hari, para imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua berkumpul untuk mencari dasar hukum supaya Yesus dapat dijatuhi hukuman mati. Mereka menghadirkan saksi-saksi palsu, tetapi kesaksian mereka saling bertentangan. 2. Pertanyaan imam besar Kayafas kemudian langsung menanya Yesus tentang identitasnya. Saat Yesus ditanya apakah ia adalah Mesias, anak Allah, Yesus mengakuinya. Pernyataan ini dianggap sebagai hujatan menurut mereka. 3. Vonis agama, Sanhedrin menyatakan Yesus bersalah atas penghujatan dan layak dihukum mati. Setelah itu, Yesus diperlakukan dengan kasar, ditampar, ditertawakan, diludahi, dan diejek. 4. Penahanan semalaman. Setelah keputusan itu, Yesus ditahan di rumah Kayafas hingga pagi hari. Pada pagi berikutnya, ia dibawa menghadap gubernur Romawi, Pontius Pilatus, karena hanya otoritas Romawi yang berhak menjatuhkan hukuman mati. Dengan demikian, penahanan di rumah imam besar Kayafas adalah tahap awal dari rangkaian pengadilan Yesus sebelum akhirnya diserahkan kepada Pilatus untuk diadili secara resmi oleh Romawi. Sanhedrin, ya, mahkamah agama. Dan siapa anggota dia? Yesus dari Arimatea, anggota di mahkamah agama. Jadi di sini saya pikir tempat ini digunakan untuk tempat bertahanan. Kalau orang kriminal atau orang jahat ditangkap, dibawa ke sini, diadili, baru dipenjarakan mungkin bukan lama-lama, tapi mungkin beberapa jam, 1 malam, 2 malam, 3 malam, sampai mereka membawa dia ke Pontius Pilatus. Tempat ya penjara dan tempat pertahanan seperti police station yang kecil. Oke? Dan Kayafas imam besar dipanggil pada saat malam. Tuhan Yesus ditangkap pada saat malam di Taman Getsemani. Sudah malam. Itu alasannya kenapa gereja segala bangsa kemarin gelap di dalam. Gereja segala bangsa gelap. Karena Tuhan Yesus ditangkap pada saat malam, di malam hari. Ya, dan di malam orangnya tidak bekerja. Bagaimana Tuhan Yesus diadili langsung? Karena itu pre-plan. Imam-imam, anggota mahkamah agama, Kayafas, suruh Judas, mereka berkumpul bersama Judas sebelumnya. Yesus tahu kan, dia berkata kepada Judas, dia berkata kepada semua murid-murid yang ada makan Paskah bersama dia, orang yang makan di piring aku, dia akan mengkhianati saya, menjual saya kepada orang Romawi. Judas tidak tahu. Judas dia dengar, dan dia takut, tapi unintentionally dia duduk dekat Yesus. Unintentionally, apa artinya unintentionally? Dia tidak Menyadari. Tidak maksud. Tidak berniat untuk makan dari piring Yesus. Tapi salah piring dia. Itu terjadi. Salah piring. Dia masuk roti, dia mau makan ya, dia lapar, mau makan bersama mereka. Dan dia mungkin ignore Yesus waktu Yesus bilang orang yang mau makan di piring aku, dia akan menyerahkan aku kepada orang Romawi. Unintentionally, dia tidak memperhatikan. Dia tidak memperhatikan. Tangannya masuk ke dalam piring Yesus dan dia pikir dia makan dari piring dia sendiri. Oke? Tapi itu kita harus ya pikir apa yang terjadi pada malam itu ya. Bagaimana Yesus tahu? Yesus adalah Tuhan ya. Dia tahu apa ada di dalam hati Judas.
Dia tahu ada apa ada di dalam hati Petrus. Dia tahu Petrus hatinya bersih. Tapi Petrus juga manusia yang jatuh dalam pencobaan. Dia berkata kepada Petrus, Anda akan meninggalkan aku. Mustahil, saya tidak akan meninggalkan Anda. Saya murid pertama, saya murid utama. Saya akan menyerahkan kehidupan saya kepada Anda. Saya akan mengkorbankan diri kepada Anda. No, you are my master, you are my love. Saya tidak akan meninggalkan Yesus. Tapi akhirnya dia meninggalkan Yesus. Ya, Yesus tahu. Tapi Petrus hatinya bersih. Judas bukan. Hatinya berbelok-belok. Hatinya berbelok-belok. Walaupun dia akhirnya sesudah Tuhan Yesus disalibkan, dia menangis juga. Bagaimana saya menyerahkan orang ini yang baik hati, yang mengajar kita untuk kebaikan kepada orang Yahudi ini untuk 30 keping perak. Dan dia pergi langsung gantung diri. Dia marah-marah sama dirinya. Okay? Tapi dia tidak menerima Yesus. Mungkin saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau dia menerima Yesus atau tidak. Tapi Tuhan Yesus bilang jangan bunuh diri. Bunuh diri itu adalah dosa. Tapi dia lakukan. Dia lakukan. Dia tidak menyangka harus terjadi seperti itu. Ya. Jadi dia muridnya Yesus juga. Dari 12 murid, Judas dipilih. Yesus pilih Judas untuk menjadi muridnya. Itu berarti Judas orang baik dulu. Tapi mungkin dia masuk dalam pencobaan, berdosa. Dia pendahara. Iblis membisik. Iblis berhasil bersama Judas. Ya. Jadi dia gantung diri di lembah neraka atau lembah akal dama. Akal dama di sini. Tapi Imam besar Kayafas dia mau memperbaiki hubungan antara kerajaan Romawi dan dia. Kerajaan Romawi pasti menghormati Kayafas karena dia mengkontrol semua orang Yahudi. Harus ada orang, karena kerajaan Romawi menguasai kota Yerusalem. Harus ada orang mereka bisa bicara sama dia. Ya, untuk tentang semua umat Yahudi. Oh, ada apa sekarang? Mungkin dipanggil oleh Pontius Pilatus. Ayo, Kayafas datang ke sini. Oh, apa lagi? Saya mau meeting sama Anda. Oke. Meeting dengan siapa? Oke, tell me. Tanggal berapa Paskah? Oke, tanggal 14 April. Oke. Apa ada di Paskah? Mau apa orang Yahudi? Oh, orang Yahudi mereka berpuasa, baru mereka mau makan bersama-sama, baru mereka mau ke tembok ratapan atau bait suci. Oh, semuanya mau ke bait suci. Berapa orang mau masuk ke bait suci? Oh, di Yerusalem penduduknya sekitar dia sering meeting sama Pontius Pilatus. Karena dia kepala orang Yahudi. Ya, jadi Pontius Pilatus kasih dia sedikit kuasa. Tapi dia tidak punya kuasa bilang hidup atau mati. Dia harus dapat hukum mati dari kerajaan Romawi. Ya. Karena juga dia ada limit bagi kuasanya. Batasan bagi Kayafas. Okay? Dia tidak bisa lanjut untuk menghukum mati Yesus. Dia suruh push saja. Suruh Pontius Pilatus bersama semua imam-imam untuk kasih hukuman mati kepada Yesus. Itu buktinya dalam Alkitab. Pontius Pilatus tidak mau kasih hukum mati kepada Yesus. Tapi dia melihat, wow, orang Yahudi ini penduduk kota Yerusalem pasti marah-marah sama orang ini. Wow, kalau saya tidak kasih hukum mati, mereka pasti marah-marah sama aku. Memberontak. Ya, dia takut. Dan dia bilang, oh, saya tidak mau memberontakkan. Karena dia juga bertanggung jawab kepada Herodes, Raja Herodes. Raja Herodes, ya, dia raja kuat. Dia bilang, oh, masalahnya apa orang Yahudi ini? Kenapa ada masalah? Ya. Jadi dia kasih mereka ke hukum mati. Banyak orang mulai panggil Pontius Pilatus Santo Pontius Pilatus. Kenapa?
Karena kalau Pontius Pilatus tidak kasih kehukum mati kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mungkin tidak akan disalib. Dan dasar iman kita adalah salib Tuhan Yesus, dari darah Yesus kita diselamatkan. Jadi banyak orang Kristen berterima kasih kepada Pontius Pilatus, dan ada menurut sejarah bukan Alkitab, Pontius Pilatus menerima Yesus sesudah Yesus bangkit. Karena istrinya. Karena istrinya. Dia menerima Yesus, tapi ini ibu tidak disebutkan dalam Alkitab. Menurut sejarah saja. Pontius Pilatus akhirnya menerima Yesus. Longinus menerima Yesus. Siapa itu Longinus? Yang tusuk lambungnya Yesus. Oh, Kayafas, oh ya. Kayafas tidak. Anas Pas tidak. Yahudi. Ya. Longinus menerima Yesus. Siapa nama dia penyamun yang di sebelah kanan menerima Yesus? Orang Yahudi. Ingatlah aku di dalam kerajaan. Barabas. Bukan. Yang satu. Ya. Yang satu lagi. Nggak disebut namanya. Ya disebut namanya, saya lupa namanya. Nanti saya akan ingat namanya. Tidak disebut di Alkitab, tapi menurut sejarah disebut. Ya, ada namanya. Dia menerima Tuhan Yesus. Yang lain tidak menerima Tuhan Yesus. Yang lain di sebelah kiri, dia berkata kepada Yesus, kalau Anda bilang Anda anak Allah yang hidup, Dan Yesus sudah ngomong. turun, ya, Aku bersama engkau di Firdaus, di Firdaus. yes, Yesus, ya, promise, janji. Iya, Janji sudah dia satu proklamasi sudah satu proklamasi. Bukan yang sebelah, bukan yang Barabas. Yes. yang kanan. Ya. Kanan. Jadi tempat ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Tempat ini adalah tempat otentik. Sinilah peristiwa-peristiwa. Di sinilah peristiwa mungkin A ini. A. Tempat A. Di Tanah Suci ada tempat A, B, C, D, E. Ini A. Otentik. Kita tahu 100% bahwa Yesus diadili di sini. Yesus dipenjarakan di sini. Ada banyak kolam pentahiran, itu berarti orang Yahudi yang tinggal di sini. Di sini juga lebih dekat kepada kota orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, kotanya Daud yang ada di bawah. Orang Romawi tinggal di atas, kota atas. Bagus ya, rapi, rumah besar. Orang Yahudi tinggal di bawah. Mereka kelas yang rendah pada zaman Tuhan Yesus. Mereka tinggal di bawah kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi yang kaya, kerajaan Yahudi atau orang Yahudi yang rendah hati, yang miskin, lebih miskin daripada orang Romawi. Kenapa? Karena orang Romawi menguasai semua tanah ini. Orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Yerusalem 2000 tahun yang lalu seperti budak. Ya, bukan bebas. Bukan bangsa bebas. Bangsa dibebaskan dari Mesir masuk tanah perjanjian, tapi sering dihukum dan dikuasai, dijajah oleh yang lain. Kerajaan Romawi, kerajaan Yunani, Persia, dijajah oleh Inggris, Ottoman Turki. Baru menjadi merdeka tahun 1948. Baru menjadi merdeka. Dari 2000 tahun yang lalu. Lagu kebangsaan orang Yahudi dari 2000 tahun yang lalu. Ya, mereka ingin untuk menjadi merdeka, sudah terjadi. Harapan. Lagu kebangsaan Israel namanya Harapan. Harapan. Wow. Jadi harapan orang Yahudi untuk menjadi merdeka terjadi pada tahun 1948. Amin. 2000 tahun kemudian. Proses panjang. Proses panjang. Ya, wow. Sampai hari ini juga nggak Luar biasa. ada damai. Oke, jadi Bapak Ibu di dalam kita bisa turun ke penjara Yesus. Ya. Dan Abuna akan memimpin kita dalam doa. Ya, non novi ilum.